Teman-teman, kali ini saya berada di depan rumah atau depan pintu rumahnya Bapak Dr. Andes Haji Marjono. Semoga ada orangnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ada orangnya. Ada orangnya, teman-teman. Oh, Mas. Ya, Pak. Ya. Ada ya, Pak. Ya, Oh. ada. Ya, Campur Jawa enggak apa-apa, Pak, ya. pertama ya matur nuwun. Sudah disambangi Ya. ya karena sekian lama kita masing-masing disibuk nih karo urusan masing-masing sehingga meskipun kadang-kadang kangen pengen ketemu Mas Keli tapi Ya. ya harap dimaklumi aja ya. Ya. Hmm. Ya. Pertama gini, saya ini Waktu kecil ini, Pak. ya Dulu. masyarakat keturunan transmigran kolonial. Ya. Jadi nenek saya itu menurut ceritanya ini karena saya juga waktu itu masih kecil, nenek saya sudah meninggal. Nenek saya itu cerita katanya tiba di Sulawesi Selatan itu di Pulau Sulawesi. Ya. Waktu itu belum ada Indonesia. Ya. Belum ada Indonesia. Belum jadi- merdeka, Pak. Hmm. Belum merdeka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mitra Klik Channel. Kali ini saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Haji Marjono, salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Marjono. Waalaikumsalam. Ya, ini saya Ya. bahagia sekali bisa diberikan waktu untuk bertamu di rumahnya Bapak. Ada yang mau saya tanyakan Pak ini Boleh. mengenai masa kecil Bapak waktu di kampung, karena ini kaitannya dengan keturunan kolonisasi ya, atau kalau bahasa sekarang transmigrasi. Ya. Tapi karena waktu itu zaman Belanda, nenek moyangnya Bapak kan dibawa dari Jawa. Silakan Pak. Ya. Ya. Campur Jawa enggak apa-apa Pak ya. Pertama ya matur nuwun. Sudah disambangi Ya. ya karena sekian lama kita masing-masing disibuk nih karo urusan masing-masing sehingga meskipun kadang-kadang kangen pengen ketemu Mas Keli tapi Ya. ya harap dimaklumi aja ya. Ya. Hmm. Ya. Pertama gini, saya ini Waktu kecil ini Pak. ya Dulu. masyarakat keturunan transmigran kolonial. Ya. Jadi nenek saya itu menurut ceritanya ini karena saya juga waktu itu masih kecil, nenek saya sudah meninggal. Nenek saya itu cerita katanya tiba di Sulawesi Selatan itu di Pulau Sulawesi. Ya. Waktu itu belum ada Indonesia. Ya. Belum ada Indonesia. Belum jadi- merdeka Pak. Hmm. Belum merdeka ya. Itu katanya masih zaman penjajahan Belanda. Belanda. Ya. Jadi hitungan-hitungan saya mungkin antara tahun 39 sampai 40. 40, betul Pak. Ya, karena di situ masa peralihan dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Ya, betul Pak. Kira-kira gitu. Nah, terus waktu itu menurut ceritanya nenek saya itu baru sekitar umur 14 tahun. Masih Nenek? anak-anak, ya. Oh, Masih ya. anak-anak. Nah, Remaja. ya remaja sehingga setelah tiba di Sulawesi kapalnya mendarat katanya di Munte. sana. Ya, betul. Setelah itu dibuatkanlah barak-barak, dibuatkan barak-barak. Untuk menampung. Yes, pokoknya yang kono kuwi terserah arepe nandur apa, Hmm. lemah saado-adoe nyawang yo sik kosong urung enek manusa. Iya. Nah, Ya. jadi di Di wilayah Sukamaju Pak ya. di wilayah Sukamaju tepatnya Tepatnya di- sekarang di Desa Ketulungan. Katulungan. Ya. Desa Ketulungan. Hmm. Nah, disitulah lahir juga bapak saya. Hmm. Jadi setelah nenek saya ini tiba di sini, ya tentu menikah dengan temannya satu rombongan. Ya. Akhirnya lahirlah bapak saya. Berarti
bapak saya itu adalah generasi pertama keturunannya wong Jawa sing enak ing Sulawesi ini. Kalau dilihat dari umurnya Pak, itu neneknya Bapak itu berarti kan kesini ikut orang tua? Kesini itu Ikut orang tua, bukan? ikut orang tua. Lah iya. Ya, ikut orang tua, dibawa orang tuanya. Iya, berarti gini, nenek Bapak itu generasi pertama. Tapi kan dia lahirnya di Jawa. Nah iya, tapi kan belum dapat jatah karena belum keluarga. Berarti masih anak-anak ya, gitu ya. gitu, kayaknya begitu. Kalau saya pelajari yang di lama sih begitu. Ya, jadi berarti nenek saya generasi pertama, bapak saya generasi kedua, Ya. berarti saya generasi ketiga. Ketiga. Kalau dihitung dari nenek. Tapi kalau misalnya nanti saya dapat informasi itu ternyata itu nenek itu belum dapat jatah, berarti nenek itu generasi kedua. Hanya ikut saja gitu loh. Tapi memang masih ikut karena dia masih umur 14 tahun. Ya oke lah. Masih umur. Terus Dan kelanjutannya orang tuanya saya punya nenek itu juga memang ada. ada. Oh iya. Meninggalnya juga di sini. Menurut ini informasi karena saya pernah dengar Bapak pernah merasa itu cari keluarga yang ada di tempat asal di Jawa itu dari mana Pak? Ya, jadi konon ceritanya kalau dari pihak nenek saya itu kan omongnya kok daerah Durenan Tulungagung ya. Ya, daerah Tulungagung ya. Tapi kan jenenge zaman tahun 30-an. Ya, mau dirasa susah ya. Yang jelas itu kolonisasi Katulungan atau Sukamaju yang bertempat di Katulungan itu menurut informasi berasal dari daerah Tulungagung, makanya diberi nama Katulungan. Ya. Oke, sekarang Pak, kita berlanjut ke sedikit cerita pribadinya Bapak ketika sekolah Pak. Bapak sekolah di mana atau sudah ada sekolah atau belum waktu itu di daerahnya? Ya, kalau waktu itu di Ketulungan itu sudah ada sekolah SD. Jadi saya kenapa sekarang ini banyak orang yang bertanya, Pak Marjono ini kan orang Sulawesi, gitu? Ya. Kalau saya kerja di kantor ini. Iya. Tapi kok namanya nama Jawa, logatnya logat Jawa. Iya. Pokoknya masih kental sekali Jawa. Iya. Kan gitu toh? Iya. Nah, jawaban kepribadiannya juga Jawa gitu loh. Jadi jawaban saya gini. Ya. Nenek moyang saya itu datang dari Jawa. Itu satu desa. Oh. Jadi satu desa di mana di daerah itu belum ada penduduk sama sekali. Di drop di situ jadi bahasanya di situ sama bahasa Jawa, budayanya budaya Jawa. Sekolahnya waktu saya masih SD juga pakai bahasa Jawa di sekolah. Oh iya. Jadi lidah ini akhirnya terbentuk Jawa. Nah, Ya. Nanti setelah saya SMP baru kita sekolah di ibu kota kecamatan, namanya Kecamatan Sukamaju. Oh ya. Disitulah baru kita beradaptasi dengan penduduk-penduduk asli, tapi masih juga mayoritas orang transmigran karena daerah Sukamaju itu juga. Baik, demikian tadi teman-teman cerita saya bersama Bapak Dr. Andes Haji Marjono. Jadi jangan hanya bayangkan sekarang jadi anggota DPRD Provinsi 2 periode. Tapi ternyata perjuangannya waktu kecil, saya bahkan hampir meneteskan mata air. Air mata. Gitu terus video-video saya supaya saya bisa memberitakan berita-berita tentang sejarah dan biografi seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.